Mabes Polri telah menghentikan penyidikan terkait dugaan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dalam kasus penembakan terhadap Brigadir Joshua. Menanggapi hal tersebut, ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, meminta nama baik almarhum anaknya segera dibersihkan dari tuduhan pelecehan tersebut. Bersama pengacara, keluarga telah menyusun 4 tuntutan pemulihan nama baik agar tidak menjadi gunjingan di tengah masyarakat. Kalau tidak salah ya ada kurang lebih 4 poin. Yang pertama, pemulihan nama baik. Yang kedua, rumah yang di Duren 3 dijadikan sebuah museum. Diangkat anak kita ini, nama anak kita menjadi seorang pahlawan di kepolisian. Dan yang terakhir, dikompensasi terhadap orang tua almarhum. Keluarga Brigadir Joshua saat ini terus menanti perkembangan kasus pembunuhan anaknya yang menyeret Irjen Verdi Sambo dan berharap semua tuntutannya dapat segera terkabul. Pemirsa, bagaimana Indonesia Police Watch menyikapi peran Putri Chandrawati yang masih menjadi misteri dalam kasus meninggalnya Brigadir J? Kami sudah terhubung dengan Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW, dan Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Joshua. Selamat petang, Bapak-Bapak. Halo, selamat petang Bapak, bisa mendengar suara saya? Pak Sugeng? Halo ya. Baik, Pak Sugeng, saya ke Bapak terlebih dahulu. Pak, ini kan kita sudah ketahui bersama bahwa Barreskrim menghentikan kasus pelaporan tindakan kekerasan seksual yang ditujukan kepada Brigadir J, begitu, menghentikan kasusnya. Nah, kenapa Putri Chandrawati hingga saat ini masih belum juga diperiksa atau ditangkap oleh pihak kepolisian? Saya melihat ya, Nyonya Putri dia bagian daripada memang rekayasa kasus ini ya. Tetapi saya melihat juga dia korban ya, korban arogansi suaminya. Jadi saya lihat seperti itu, sehingga dia mengalami trauma yang berat ini. Kalau saya melihat ya, trauma yang berat. Akan tetapi memang apapun itu ya, dia bagian yang terlibat melakukan satu rekayasa, melaporkan tindak pidana pelecehan dan atau pemerkosaan itu. Ya, kalau memang sudah dihentikan, pihak keluarga dari almarhum Joshua yang selama ini menjadi korban bisa mempertimbangkan untuk melaporkan ke polisi ya. Jadi keluarga Pak Samuel, sangkaannya itu pasal 220 untuk pasal 317. Sekarang belum ditangkap ya karena kan belum ada yang melapor ya, belum ada yang melapor satu gitu ya. Jadi apakah ini artinya Anda menyarankan kepada keluarga Brigadir Joshua untuk melapor? Saya menyerahkan pertimbangan pada mereka dengan beberapa pertimbangan saya tadi ya. Mungkin dilaporkan, tapi dia juga adalah menurut saya pada satu sisi pelaku juga, dia juga korban juga, sama seperti Baradae ya, sama seperti Baradae. Nah itu menjadi pertimbangan lah kepada Pak Samuel. Untuk itu ya. Baik, kita langsung saja bertanya kepada Pak Samuel. Pak Samuel, ini ada saran dari Pak Sugeng untuk melaporkan jika ingin Ibu Putri ini juga ditindak begitu. Kalau dari keluarga Brigadir J sendiri seperti apa responnya? Respon kami dari keluarga soal pelaporan itu kami serahkan aja ke tim pengacara kami. Bagaimana yang dari keluarga Pak Samuel ini untuk menuntut pemulihan nama baik dari anak? Di minggu yang lalu pengacara kita sudah mengirimkan yang mau diajukan oleh Pak Komarudin. Ada kalau nggak salah beberapa poin itu. Poin pertama mengajukan untuk memulihkan nama baik. Yang kedua, rumah yang di tempat kejadian yang di Duren 3 dijadikan jadi museum, kira-kira begitu. Yang ketiga itu anak kita diangkat menjadi pahlawan di kepolisian. Yang keempat kompensasi kepada orang
orang tua ataupun keluarga almarhum Joshua. Baik. Itu yang dikirim. Baik, saya kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini keluarga memang ada tujuan untuk bagaimana caranya mengembalikan nama baik dari Brigadir J. Bagaimana caranya Pak Sugeng? Apakah harus dengan cara menuntut balik atau ada cara lain? Nah, jadi gini ya, ada mekanisme yang bisa ditempuh ya. Misalnya karena ini proses pidana ya, bisa dilakukan pelaporan dulu ya. Selesai. Tapi mungkin tujuannya bukan untuk menghukum secara pidana. Nanti akan ada namanya satu proses yang disebut Atau lain. restoratif justice ya, restoratif justice. Di mana dalam restoratif justice yang diutamakan adalah pemenuhan rasa keadilan semua pihak ya. Pemenuhan rasa keadilan semua pihak gitu, Baik, ya. Bapak-Bapak, Jadi, kita tahan terlebih dahulu karena ini sudah masuk waktu azan maghrib. Kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.